Gua kira lu ngajak gua berantem. Lagi latihan, Pak. Oh, lagi latihan, udah lanjut dulu deh. Sep, gua denger lu mau beli mobil lagi ya? Udah SPK ya? Udah, Pak. Yuk, kita obrolin, Sep. Gua pengen tahu lu beli mobil yang berapa, Sep? Siap, Pak. Oke, selamat datang lagi di podcast Pas Jam Istirahat. Enaknya kita Ngobrol. Pak, tunggu dulu. Ada yang kurang ya, Pak nih? apaan? Nggak ada camilan sama susunya. Oh iya, lu udah emang. Ada, Pak. Coba. Tunggu, Pak nih. Saya sulam, Pak nih ya. Wah, ada kan, Pak? Sakti lu ya. Silakan, Pak. Diminum dulu. Sambil biar- minum ya, abis olahraga tadi. Biar kita lebih sehat, Pak. Sep, yang tadi di awal gue bilang, Sep, gue denger lu udah SPK mobil baru lagi. Betul. Ya, berarti yang gue tahu ini adalah mobil kedua lu, Sep. Betul, Pak. Yang kedua. Padahal gue tahu gaji lo berapa gitu ya. Benar. Jadi buat teman-teman semua, Asep ini salah satu office boy di kantor kita di Tunas Daihatsu. For your information, mobilnya sekarang sudah mau 2 ya. Nah, hari ini kita obrolin, Sep. Gue minta ya lo menceritakan kisah hidup lo gitu ya, dan lo bisa memotivasi orang. Gue sebagai office boy, tapi gue bisa lo punya mobil sampai 2 gitu, Sep ya. Sekarang yang gue mau tanya dulu, Sep, lo masuk Tunas Daihatsu tahun berapa? Saya itu awal masuk Tunas itu tahun 2013, Pak. 2013 kan, 2020 berarti hampir jalan 7 tahun lah 7 ya? tahun, betul. 7 tahun. Sebelum masuk Tunas, lo ngapain, Sep? Dulu saya itu pernah narik sampah. Narik sampah? Betul. Apaan tuh? Maksudnya tukang sampah? Betul. Mulung Yang apa tukang sampah apa? Tukang sampah itu pengen pakai gerobak yang ditarik, nah itu Sama Saya- siapa? Sendiri? sendiri, betul. Terus yang lu ambil, lu dari mana ke mana gitu? Saya itu biasanya ngambil perumahan. Ada warga yang mau buang, saya ambil. Berarti lu dibayar sama si orang perumahan? Betul. Oh, oke. Terus? Nah, nggak lama sekitar 3 tahun saya narik sampah. Saya ada kenalan teman, dia bilang, "Sep, ada kerjaan nih. Lu mau nggak ngelamar?" Itu waktu lu narik sampah di Jakarta udah? Jakarta. Di betul. Jakarta. Dia bilang, "Yaudah coba aja dulu ngelamar. Siapa tahu masuk jadi Sebagai office boy." office boy. Betul. Oke, terus? Saya coba datang, ketemu sama SPP-nya. Heeh. Pas pertama itu nggak ketemu. Saya esokan balik lagi, baru ketemu sama SPP-nya, barulah ngobrol. Ngobrol, besoknya training. Selama seminggu nggak salah training ya. Habis itu ya udah kerja. Sampai sekarang Sampai ini? sekarang, betul. Sep, pas lu narik sampah itu penghasilan lu berapa? Sehari, seminggu, sebulan? Itu harian, Pak. Karena Harian? itu buat makan saya. Jadi saya tuh dari sampah itu ngumpulin kayak kardus, kaleng, kertas, saya kumpulin, saya jual buat makan. Jadi selain lo dapat dari dibayar sama si warga, lo pilihin lagi gitu ya, Iya, yang masih betul. bisa lo filter, dijual. Betul, Pak. Dikiloin. Dikiloin. Oke, terus lo masuk di Tunas Daihatsu tahun 2007 sampai sekarang 2020. 2013. 2013 udah 7 tahun sampai Betul. sekarang 2020. Bener ya, mobil lo sekarang udah 2, Sep? Alhamdulillah, Pak, udah 2. Gila. Daihatsu dua-duanya, Sep? Betul. Apa aja, Sep? Yang pertama Grand Max pickup, Heeh. yang kedua Sigra. Dua-duanya beli cash apa nyicil, Sep? Nyicil, Pak. Dua-duanya nyicil? Betul. Cicilan yang pickup berapa? Cicilan pickup 31. Hah? Cicilan pertama Grand Max pickup berapa? Itu di angka 3,1. 3,1. Betul. Terus sekarang Sigra. Sigra 2,6. Sigra 2,6. 3,1 tambah 2,6 berapa? 5,7. 5,7. 5,7. Gaji anggap kalau misalnya UMR ya. UMR DKI itu sekitar 4,2 4,3. Betul. Kurang. Lu Minus, Pak, benar. Nambahnya Minus. dari mana? Lu nambahnya dari mana? Sebenarnya setiap bulan tuh minus. Nggak ada istilah untung, nggak ada. Minus. Enggak, tapi terus. maksud gua lu jangan-jangan apa ya, besar pasak daripada tiang nggak gitu, atau enggak gue mau gaya pengen punya dua mobil lah gitu nggak? Apa emang mobil ini emang karena lu kebutuhan dan lu punya usaha sampingan sehingga memang lu membutuhkan 2 mobil ini gitu, Sam? Iya. Yang pertama sih yang pickup itu apa ya, itu buat usaha, Pak.
Pickup buat usaha. Berarti di rumah ada usaha lain juga. Ada juga di rumah. Usaha apa nih? Yang pickup itu saya buat pertanian di rumah. Orang tua saya tani, jadi Orang tua tani. Betul. Saya pikir roti lu sambil gue makan. Boleh Pak, dicobain. Itu enak kok Pak. Lu juga boleh makannya dulu. Siap. Gimana? Tadi pickup Itu buat usaha. Hmm. Dulu kan itu saya sering sewa, setiap kirim sayur itu sewa 2,5 sekali jalan. Berarti di rumah ada lahan pertanian juga? Ada, betul. Terus? Ya daripada saya sewa, kenapa nggak ngambil? Dihitung-hitung sama aja. Betul. Terus? Jadi udahlah saya pikir-pikir, udah kita ngambil aja, masa nggak bisa sih, saya pikir gitu kan. Tapi sih alhamdulillah sampai sekarang cukup lagi. Nggak ditarik leasing lah ya? Enggak, alhamdulillah. Terus? Yang Sigra, lu ngambil Sigra, sekarang buat apa ngambil Sigra? Kalau pickup ketahuan. Betul. Buat ngedukung usaha lu. Nah Sigra kan buat apa? Sigra buat keluarga Pak. Karena di rumah sebelumnya nggak ada mobil keluarga. Nggak ada sama sekali. Saya lihat dulu Pak, dari nggak punya motor sama sekali, sampai saya pengen punya motor, gimana caranya? Saya coba kredit, yang pertama, sampai punya yang kedua juga, itu alhamdulillah. Semua kebayar ya? Kebayar alhamdulillah. Walaupun kalau hitung-hitung gaji kerja di sini udah pasti minus ya? Minus Pak. Buat ongkos makan aja minus. Sigra dipakai tiap hari? Enggak? Sigra kadang kalau ada yang sewa buat nikahan atau buat kondangan. Oh, berarti mobil Sigra lo tetap ngasilin duit. Tetap. Buat nambah-nambahin Buat angsuran. Betul. Berarti ya tadi ya penghasilan sekitar 4,3 dengan cicilannya pasti 5,7. Iya. Ya ini sih harusnya kisah lo bisa memotivasi orang Sep. Nggak perlu nggak perlu khawatir dengan penghasilan berapapun, yang namanya rezeki itu ada aja gitu. Ada yang ngatur. Sep, menarik yang lo jadi tukang sampah 3 tahun nih. 3 tahun Pak. Di Jakarta. Di Jakarta. Lo tinggal di Bogor kan? Betul. Lu berarti dari Bogor ke Jakarta Tiap buat hari. ngambilin sampah orang doang. Naik apaan? Bawa motor Pak. Motor lo apa dulu? Dulu Suprapit. Sekarang udah CBR ya? Betul, alhamdulillah. Mobil 2, motor CBR, ada ranking lagi. Gue Ada. tahu lu pernah bawa ranking ke kantor. Betul. Kayak kalah banda gua Sep. Nah, lu bisa kenal sama orang Tunas dan bisa masuk di Tunas karena apa? Saya kan orangnya gini ya Pak, saya tuh orangnya nggak diam gitu, gampang pengen bergaul sama orang, jadi kenal, dekat. Sakti lagi lu tahu-tahu ada makanan di sini. Jadi dekat tuh saya diajak ngobrol, sering sharing. Nah mungkin dia pikir wah ini anak baik kayaknya nih, coba saya tawarin buat kerja di Tunas. Padahal nggak baik juga. Insya Allah baik. Terus kalau nggak baik nggak mungkin 7 tahun kan? Betul. Itu yang pertama kali ngajak lo di Tunas. Betul. Berarti salah satu itu karyawan sini. Orang yang paling berjasa Pak buat saya. Itu karyawan sini. Betul. Jadi karena sampah rumahnya dia diambil sama lo. Betul. Selama 3 tahun dan dia kenal lo baik, akhirnya lo diajak kerja di sini. Iya, ditawarin kerja buat jadi OB di Tunas. Apa? Waktu jadi tukang sampah berapa satu rumah? 20.000. 20.000. Berapa rumah? Itu sebulan 20.000 satu rumah. Betul. Sebulan 20.000 satu rumah. 20.000. Lo berapa rumah? Saya punya 20 rumah sama 2 RT. 20 rumah sama 2 RT. Betul. Satu RT jadi 40 Jadi rumah. kalau RT itu dia per RT bayarnya. Satu RT 40 rumah. Jadi satu RT itu cuma dibayar sekitar 3.000 sebulan. Jadi tambah lagi sama perumahan itu. Gila ya, lu jauh-jauh dari Bogor ke Jakarta kerja ngambilin sampah. Betul. Sebulan 300 ribuan. 3.000 per RT. Terus reaksi lo waktu diajak sama orang yang kerja di Tunas buat kerja di Tunas apa sih? Sep, lo mau kerja nggak? Awalnya Gitu? sih saya pikir nih orang bercanda kali, masa orang kaya saya ditawarin kerja di OB gitu apa di perusahaan besar. Saya mikir lagi, masa saya nggak bisa. Saya kan mikir pengen ada perubahan Pak ya. Nggak mungkin mau kayak gini terus. Betul. Mulai masih muda kayak Tapi gitu. waktu itu lo belum married? Belum. Belum. Sekarang udah ya? Alhamdulillah sudah. Udah berapa? 1 Pak. Terus? Nah setelah itu saya juga awalnya nggak punya baju, nggak punya sepatu buat ngelamar itu kan masih namanya orang kampung ya Pak, nggak punya apa-apa, masih akhirnya dipinjemin lah sama keluarganya dia ini. Baju buat kerja? Buat kerja, baju, sepatu, celana semua dipinjemin. Hari pertama? Hari pertama. Sampai dapat seragam
dari outsourcingnya. Betul. Hampir seminggu saya pakai baju hitam putih, pinjam terus sama dia. Kayak ngelamar CPNS lu, pakai Iya, baju putih itu. hitam putih padahal saya Terus? jadi OB itu ngelamar. Tapi selalu di sini di Tebet. Setelah di Tebet. Selalu di Tebet. Selalu di Tebet. Jadi hampir 7 tahun saya nggak pernah kemana-mana, di Tebet terus. Nah, terus waktu lo kerja di sini, usaha lo yang tadi tani di rumah tetap jalan. Tetap jalan, Pak. Jadi tetap punya 2 sumber penghasilan ya. Usaha Alhamdulillah. sampingan di rumah ada. Betul. Gaji dari kantor juga ada. Karena kalau saya pikir gini Pak, kalau cuma ngandelin gaji kantor itu nggak cukup buat makan. Aku saya masih pas-pasan. Coba. Terus apa dulu deh? Saya coba Jangan nangis. Enggak. Saya coba gimana nih caranya biar ada uang tambahan di rumah nih. Saya Sep, gua coba. kalau mau nasi padang lu bisa adain ini nggak sih? Bisa Pak. Kayaknya kurang nih Sep proteinnya tuh. Kurang ya Pak. Ntar Terus? saya cari lagi makanannya. Terus? Nah, saya coba mikir gimana caranya biar dapat uang tambahan, biar saya bisa cukup lah gitu ya setiap bulannya. Saya coba iseng sih, awal dari iseng ya Pak, iseng ternak ayam di rumah. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Itu waktu udah kerja di sini. Itu udah baru. Nah, kenapa lu ke Jakarta cuma buat ngambil sampah? Kenapa nggak lu urus tani di rumah aja? Saya gini Pak, satu pengen mandiri, pengen gimana sih Jakarta gitu, pengen ngerasain Jakarta gimana sih sulitnya di Jakarta. Apa yang saya lakuin lah, biarin nggak apa-apa, yang penting mah saya halal dan nyari uang gitu kan, nggak maling, nggak nyolong kayak gitu. Lu waktu itu terima gaji tahun 2013 berapa sih? Awal saya kerja itu terima gaji sebulan cuma 1,2. 1,2. Terus lu pelan-pelan ngerintis usaha lo itu tahun kapan? Usaha itu saya baru jalan setahun kemarin Pak. Tahun kemarin. Betul. Sampai akhirnya dari usaha itu bisa ngasilin 2 mobil, 2 motor. Banyakan dulu Sep daripada gua. Alhamdulillah Pak. Ya. Nah Sep, mungkin ya lu bisa memotivasi orang banyak ya yang penonton di podcast Pas Jam Istirahat ini. Ya lu boleh kasih semangat, motivasi buat orang-orang Sep, biar ya gua OB pun gitu ya, gue bisa punya mobil 2, gue bisa punya motor 2, gue bisa berkeluarga gitu ya, biar anak-anak zaman sekarang nih yang kaum rebahan itu Sep, ya buru-buru bangun lah, jangan rebahan mulu gitu Sep. Ya. Karena Jakarta keras ya, dunia di luaran sana keras gitu Sep ya. Bener, Pak. Boleh Sep, lu boleh kasih motivasi ke semua penonton di sini Sep. Ya, buat teman-teman yang di luar sana, mungkin bisa saya nggak kayak orang-orang kali ya. Mungkin orang tuh udah enak langsung punya rumah, punya mobil. Betul. Kalau saya dari nol, saya coba ngebangun biar bisa berdiri lah kayak gitu. Intinya sih berusaha, jangan pernah menyerah, selalu bersyukur apapun yang dikerjaan sekarang, nggak usah ngeluh ya. Keempatnya itu 2 orang tua, itu paling penting. Oke. Thank you Sep. Luar biasa. Ya, semoga podcast Pas Jam Istirahat kali ini bermanfaat banget, karena buat motivasi saya, buat motivasi semua orang yang nonton podcast ini. Yang pasti siapapun kalau memang mau berusaha, Betul. kalau memang yang tadi dijelasin sama Asep, cerita kisahnya Asep, ya harusnya sih semua orang bisa gitu Sep. Nggak ada yang nggak bisa, yang nggak bisa karena memang ya orang itu nggak mau berusaha sama sekali Sep. Betul. Cukup podcast Pas Jam Istirahat kali ini, semoga podcast kita bermanfaat. Tunggu podcast Jam Istirahat episode selanjutnya. Ciao. Tunas delivering happiness.